Kita akan menyanyikan satu lagu yaitu baca kitab suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Pengasih. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau tanamkan firman itu di dalam hati kami, agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Isinya di bawah berikut gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi mendorong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam bumi mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Lalu waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, soronglah ia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membersihkan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah bersiap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, lalu berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Baik, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang diberkati Tuhan, Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 menceritakan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Diceritakan dalam sebuah pertemuan perkawinan, para gadis menunggu mempelai pria datang. 5 gadis yang bijak telah mempersiapkan pelitanya dengan sangat baik. Pelita yang terisi penuh serta cadangan minyak yang diisi dalam buli-buli minyaknya. Berbeda dengan 5 gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan apapun di dalam buli-buli minyaknya atau kosong. Saya memberi judul renungan yaitu waspada. Waspada berarti berjaga-jaga serta bersiap siaga. Dengan waspada tentunya ada sesuatu yang perlu kita miliki dan persiapkan. Maka dibutuhkan satu kesiapan dan perencanaan yang matang untuk mengantisipasi segala sesuatu yang dihadapi. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang diberkati Tuhan, apa
itu dia yang sungguh menggunakan hidup ini dengan berjuang belajar terus-menerus agar menjadi orang yang bermutu dan berguna. Tipe yang kedua, tipe bodoh, yaitu dia yang tidak menghargai hidupnya dengan tidak belajar untuk membuat hidup berarti dan berguna bagi sesama dan Tuhan. Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan teman-teman yang diberkati Tuhan, akhirnya Yesus menekankan bahwa waspada melahirkan sikap bijaksana menjadi satu unsur penting dalam segala hal yang selalu dimulai dengan kata perbuatan sikap yang bijaksana membutuhkan kecermatan berpikir dan kemampuan untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan terjadi. Tanpa kewaspadaan diri dapat membahayakan diri sendiri. Semoga kita menjadi 5 gadis yang bijak dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Syafaat akan dipimpin oleh Ibu Numatuli.